Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, di channel Relawan dan Pendaki Pensiun. Ojo pensiun tumindak becik. Ojo pensiun tumindak becik lur. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa mitos-mitos di lereng Merapi dan Merbabu. Di sini ada salah satu narasumber bernama sebelumnya kita kenalan dulu, Mas siapa? Arya, Mas. Mas Arya. Mas Arya ini warga lokal penduduk di lereng Merbabu. Dia akan menjelaskan beberapa tentang makhluk-makhluk mistis yang ada di lereng Merbabu sini. Kali ini kita akan membahas tentang mitos di salah satu daerah di lereng Merbabu yang bernama Dalan Tunggangan. Masnya ini ada sedikit banyak tahu tentang Dalan Tunggangan itu apa? Monggo Mas dijelaskan. Ya, kalau zaman dulu ini cerita dari mbah-mbah dulu ya. Soalnya kita juga masih muda, kalau zaman dulu belum mengalami. Itu di Merapi itu ada namanya jalan, kalau kita nyebutnya jalan Tunggangan, tapi sebenarnya itu titik tertinggi di Selos itu. Di Selos ini ya maksudnya jalan titik tertinggi ya, bukan berarti titik bukit tertinggi, bukan, tapi jalan ini titik tertinggi di antara disebut Tunggangan karena di antara Merapi dan Merbabu itu seperti ada ini Sekat. ya, seperti itu. Di situ di tengah-tengahnya itu, kalau orang zaman dulu orang masih naik kuda kan, Mas. Zaman dulu belum ada kendaraan bermotor. Kalau lewat jalan situ pasti kuda itu tidak ditunggangi. Oh, pada Jadi, turun. Turun dulu. Jadi kuda nanti zaman dulu itu di situ itu turun dulu. Apa yang nunggangin kuda itu turun dulu. Setelah itu kalau orang Jawa ngomongnya dituntun itu loh. Ya, dituntun itu sampai melewati jalan itu dulu. Itu posisinya di jalan di Dukuh Blumbang Sari itu ada, kalau dari Kulon sama Etan itu, Kulon itu berarti barat ya, Etan itu timur. Nah, itu dari timur dan barat itu ya nggak tinggi banget sih, tunggangannya itu nggak tinggi, cuman gini. Tapi kalau orang zaman dulu percaya kalau ada maling lewat situ itu, ada pencuri lewat situ, pencuri apapun lewat situ itu pasti ketangkep. Ya bukannya ketangkep tapi apes lah. Kalau nggak ketangkep juga apes, barang curiannya hilang atau gimana, kalau menurut cerita-cerita mbah-mbah zaman dulu seperti itu. Tapi sampai sekarang masih ada, Mas, jalan Tunggangannya itu? Masih ada, tapi entah masih mitos itu masih ada atau enggak, tapi sudah tidak banyak yang tahu. Kalau itu memiliki ciri seperti apa jalannya itu ya cuman seperti jalan biasa, tapi itu tinggi, seperti titik tertinggi seperti itu. Jadi dari timur, dari barat enggak terlalu tinggi, tapi kalau dari timur juga itu terlihat agak menonjol, dari barat agak menonjol gitu. Jadi cuman ya itu, kalau orang zaman dulu itu pertemuannya titik Tunggangan itu Merapi Merbabu itu tunggangannya di situ gitu. Berarti titik pertemuan antara dua gunung ya, kalau orang zaman dulu menyebutnya gitu. Seperti itu ya. Tapi untuk kejadian mistisnya masih ada sampai sekarang, Mas? Kalau di situ ya mungkin kalau lewat aja, kalau malam-malam lewat situ agak merinding biasanya, cuman ya gitulah. Ada penampakannya? Ya, kalau saya sendiri belum pernah lihat, tapi banyak cerita itu ada ya, tapi ya berbeda-beda penampakannya. Ada yang seperti sosok orang tua, sosok anak-anak, ya seperti itulah, berubah-ubah wujud gitu. Nanti kita cari tahu lagi ke tempat lokasinya itu, jalan Tunggangannya itu di mana lokasinya. Kita akan turun. Itu tentang ini ya, Mas, tadi antara pertemuan dua gunung itu namanya apa tadi, jalan apa? Jalan Tunggangan. Untuk daerah Merbabu sendiri, untuk warga para pendaki yang mau mendaki ke puncak itu, ada hal-hal yang wilayah-wilayah tertentu yang belum terekspos atau gimana, Masnya pernah mengetahui atau gimana? Ya, kalau Gunung Merbabu itu ada namanya itu Alas Bodak, Mas. Alas Bodak. Itu kalau dari jalur pendakian itu sebelah kanan sebelum puncak. Jadi di situ itu entah kenapa itu pohon-pohon tumbuhan-tumbuhan lah itu tidak ada yang tumbuh di situ.
kayak lapangan gitu Mas. Ya pokoknya tandus. Hmm. Padahal yang samping-sampingnya itu penuh sama rumput-rumput ya, sama tanaman lah itu penuh. Tapi yang sebelah situ di alas botak itu memang tidak ada tanaman sama sekali yang tumbuh, itu lumut-lumut aja ya. Ya ada, pokoknya tandus lah. Tandus. Pokoknya itu di situ. Kalau orang-orang yang sering dengar itu di situ kadang ada suara gamelan gitu, pas di gunung itu ada gamelan gitu. Ada. Ya terus kayak karawitan gitu. Ya, pokoknya suara orang menabuh gamelan lah. Ya komplit, gamelan komplit gitu. Di situ itu. Untuk daerah Merbabu sendiri selain di alas botak ada tempat yang lain lagi mungkin Mas? Ada. Atau mungkin dengar apa itu istilah akar nimang itu tahu nggak Mas? Oh iya, oyot nimang itu. Oyot nimang itu ini Mas. Kalau orang-orang yang apa? Melangkai apa? Ya melangkai. Melangkai oyot nimang itu dibikin bingung. Pokoknya tidak tersesat terus bingung, dia lupa jalan pulang, terus kalau mau ke suatu tempat kembali ke tempat itu lagi begitu. Jadi cuman diputer-puterin gitu kalau denger cerita itu. Kalau oyot nimang itu begitu. Jadi yang melangkai itu kalau tidak tenang hatinya atau tidak punya pikiran yang jernih atau niatnya itu jelek ya, itu cuman nanti diputer-puterin di situ aja, bikin bingung. Ya bikin bingung. Tapi itu berwujud nggak Mas? Oyot nimang itu? Ya berwujud kalau yang ini, yang melangkai itu. Kalau enggak ya enggak kelihatan gitu ya. Ya seperti itulah Mas. Ya seperti gaib gitu. Tapi udah banyak kejadian orang yang tersesat gara-gara melangkai oyot nimang itu. Kalau dulu ya adalah segelintir orang. Akar guyu. Ora ngerti, aku ngerti kelingan apa rabbit invasion ki napa bocah. Ngopo ya Roy? Wow. Apa-apa. Kenapa aku gagas kuwi napa yo? Ya iki ngopo ya? Ora mirip lho padahal iki. Apa-apa. Yo asu. Apa-apa. Jadi akar nimang itu berdampak pada orang yang pikirannya itu kosong, terus punya pikiran jelek. Biasanya yang melangkai itu akan dibikin tersesat. Ya gitu Mas. Tapi kalau warga biasa susah untuk melihatnya. Susah Mas. Kalau warga yang biasa kearifan, warga-warga lokal sini kan cuman naik ke gunung itu cuman untuk cari rumput, cari kayu bakar kan seperti itu. Jadi jarang yang punya niatan kayu bakar, tapi nggak nebang kan Mas? Ya enggak, itu cuman ranting-ranting pohon yang udah tua itu. Sama cari pakan ternak. Sama cari rumput-rumput itu paling seperti itu. Tapi pernah ada sejarah tentang warga lokal yang juga tersesat gara-gara akar nimang, ada enggak Mas? Ya ada. Dulu ada ya orang itu tersesat. Pulangnya itu ya juga sampai malam lah, jam-jam 9 itu baru bisa pulang lagi gitu. Kalau tersesat itu ya pulangnya itu susah. Jadi kalau orang yang awam, maksudnya orang yang belum ngerti jalur, ya bukan orang-orang sini lah, itu justru malah semakin sulit. Yang belum pernah dengar mitos seperti itu semakin sulit untuk keluar. Gitu. Soalnya saya sendiri juga pernah itu, ya agak memalukan karena saya warga lokal tapi mendaki di Merbabu pernah hampir tersesat itu. Itu juga gara-gara omongan. Karena omongannya enggak omongannya itu ngaco, bercandanya kelewatan. Kita harusnya sampai jam 4 itu sudah sampai base camp, tapi hampir jam setengah 9 malam baru sampai itu juga. Pernah, ya itu mungkin akar nimang atau bukan, kita nggak tahu sih. Tapi yang pasti kita 4 orang itu pikirannya capek, juga omongannya ngaco, ngomongnya yang kotor-kotor. Itu juga nggak boleh kan sebenarnya. Boleh. Kalau di gunung itu percaya nggak percaya ya seperti itu ada lah. Kalau di Merbabu itu memang
banyak mitos-mitos seperti itu yang warga Selo juga percayai gitu. Jadi ya cuman sebenarnya gini Mas, kalau orang Selo sendiri percaya kalau kita itu menjaga alam, apapun yang ada di alam itu, apapun yang ada di sekitar situ itu tidak akan mengganggu kita lah gitu. Jadi kalau kita menjaga alam ya kita menjaga tumbuh-tumbuhan, kita tidak menebang liar, terus sampah-sampah kita bersihkan di gunung itu juga sebenarnya kalau kearifan sini itu kepercayaan warga sini itu kalau kita menjaga alam juga kita akan mendapat balasan baik gitulah. Intinya itu seperti itu. Jadi kalau pergi ke gunung atau apa gitu, kalau bawa sampah ke atas ya pulangnya dibawa lagi ya gitu. Berarti nasihat kearifan lokal itu Ya, ada manfaatnya ada. sebenarnya. Jadi seperti itu, seperti alam kita jaga terus alam menjaga kita gitu. Betul, Mas. Ya, terima kasih. Ini tadi bincang-bincang dengan Mas siapa tadi Mas? Arya. Mas Arya. Untuk cerita selanjutnya dan penelusuran kami, ikuti terus perjalanan kami di acara di channel kami Relawan dan Pendaki Pensiun. Ojo pensiun, tumindak becik. Ya teman-teman, ini yang dimaksud dengan jalur tunggangan atau jalan tunggangan, yaitu titik tertinggi yang diyakini titik tertinggi antara pertemuan dari Merapi dan Merbabu itu sekarang tempatnya sudah dicor ya seperti ini. Ini kita bisa tembus langsung ke patung kuda Pasar Selo Boyolali. Pasar Selo. Kalau kita teruskan itu bisa tembus ke sana. Nah, disinilah yang sering diobrolkan, yang diyakini menjadi jalur tunggangan. Yang banyak orang yang bilang kalau ada orang yang berbuat jahat atau pencuri itu biasanya mereka mengalami nasib sial di sini, entah barangnya hilang atau kesialan-kesialan yang lain. Ini bisa diteruskan sampai ke sana terus turun lagi.